Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam jumpa di channel Cerita Misterius. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Gara-gara buah naga, keponakanku hampir celaka. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua. Tak usah kita berlama-lama, langsung saja simak ceritanya. Kali ini ada satu kisah yang datang dari narasumber. Sebut saja namanya Benny. Dia mempunyai kakak kandung. Namanya Sandi. Sandi ini mempunyai satu anak laki-laki. Sebut saja namanya Raka. Benny ini akan menceritakan tentang bagaimana perilaku Raka yang mengalami kejadian aneh. Sampai orang tuanya, yaitu Sandi, sangat kebingungan harus bagaimana menghadapi tingkah laku anaknya. Karena tidak diketahui sampai hampir 1 minggu musibah tentang perilaku anaknya yang di luar nalar. Waktu itu Benny ditelepon oleh Sandi, mengabarkan kalau keadaan Raka sudah sangat aneh, yang membuatnya kelimpungan. Sandi yang memanggil Benny dikarenakan Benny ini setidaknya mengetahui tentang hal-hal gaib, yang tujuan utamanya biar tahu apa yang dialami oleh Raka. Tak butuh waktu lama, akhirnya Benny sampai ke tempatnya Sandi. Gimana? Ada perlu apa, Kang? Ini keadaan Raka yang 1 minggu ini membuat saya kebingungan. Bingung bagaimana caranya menghadapi Raka yang tidak mau makan sama sekali. Setiap kali saya menyuapi Raka, selalu dibuang nasinya. Tapi yang bikin lebih aneh itu bukan nasi yang dimakan, tapi seakan-akan menghirup aroma nasinya. Nah setelah itu dilepas dibuang jauh-jauh. Nah ini yang membuat saya sempat bingung. Sebenarnya ada apa dengan Raka? Nah Raka itu udah diobatin kemana lagi, Kang? Hari pertama saya udah bawa Raka ke dokter. Karena awalnya Raka itu tidak mau makan. 1 hari 2 hari sampai 3 hari makannya itu susah. Hanya air putih saja yang masuk ke perut. Saya buatin makanan, malah mintanya kopi. Gak makan gak apa kok, malah mintanya kopi. Itu pun gak pernah habis. Nah saya bawa Raka itu ke dokter. Tapi dari hasil dokter, katanya lambungnya bermasalah karena tidak makan 3 hari. Tapi yang saya tanyakan, kenapa anak saya tidak mau makan sama sekali? Jawaban dari dokter hanya ma. Itu yang membuat saya semakin bingung. Sementara kondisi Raka semakin hari semakin parah. Makanya saya nelpon kamu. Saya bingung. Barangkali kamu tahu apa yang sebenarnya dialami anak saya. Waktu itu Benny yang mendengar cerita dari kakaknya langsung bergegas mendatangi kediaman Sandi dengan mengendarai sepeda motornya. Hanya butuh waktu 25 menit, Benny akhirnya sampai di rumahnya Sandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini Ben, masuk. Kang, saya lihat dulu ya. Rakanya ada di mana? Ada di dalam kamar. Benny pun langsung menuju kamar Raka dengan diantar sama Sandi. Nah waktu melihat Raka, dia ternyata sedang duduk di pojok, tapi tatapan matanya itu kosong, termenung dengan kegelapan yang menyelimuti kamar. Seperti tidak ada aura yang terpancar dari matanya Raka. Diamnya Raka ketika melihat Benny masuk ke dalam kamarnya sontak saja membuat Raka mengacungkan tangannya. Kamu siapa? Kamu siapa? Pergi dari sini. Benny yang melihat keadaan Raka, yang ketakutan melihatnya. Benny melihat kalau di dalam tubuhnya Raka
itu ada yang mempengaruhi, yaitu sosok jin atau iblis. Sosok itu ada di dalam tubuhnya Raka, seperti menantang kehadiran Benny, dan terjadi pertarungan hebat. Raka langsung menyerang Benny dengan brutal, dengan mata yang berubah menjadi lebih tajam dan memerah. Bukan seperti Raka yang dikenal oleh keluarganya. Tanpa pikir panjang, Benny menggunakan tenaga dalamnya dengan apa yang dia yakini, dengan apa yang dia bisa. Benny mencoba menangkis serangan dari Raka, tapi serangan Benny sama sekali tidak mempan. Raka justru semakin menyerang dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Dalam pertarungannya, Raka sama sekali tidak menyentuh tubuh Benny, hanya gerakan tubuh, tetapi membuat Benny ini sampai jatuh ke belakang, sampai jatuh terjungkal. "Ayo Ben, bangun!" Benny yang dibangunkan sama Sandy. "Kamu gak apa-apa kan Ben?" Benny mencoba agar apa yang mempengaruhi tubuh Raka itu bisa pergi. Benny diam sembari memejamkan mata dan membaca doa-doa menggunakan tenaga dalamnya. Tapi yang dialami Benny ketika dua tangan mencoba memegang tubuh Raka, justru Benny terpental. Bahkan sampai mulutnya Benny mengeluarkan banyak darah. Sandy yang melihat itu langsung membantu Benny. "Kenapa bisa sampai begini Ben?" "Saya mencoba mengeluarkan kekuatan gaib yang ada di tubuh Raka. Namun aura gaib yang ada di tubuh Raka ini sangat kuat dan sudah terlanjur bersarang di tubuh Raka." Sementara Benny masih mencoba lagi, sampai Benny napasnya terengah-engah dengan mulut yang masih mengeluarkan darah. Sedangkan Raka masih menatap Benny sambil mengacung-acungkan jari. Mata yang tajam menatap Benny, tak ada kekuatan sama sekali. Benny sudah menyerah, dirinya sudah lemah tak berdaya. Segala kekuatan dia keluarkan sampai napasnya sesak dan mulutnya banyak mengeluarkan darah. Setelah darah itu dibersihkan, Benny dikasih air minum. Keduanya ini dalam keadaan bingung dan panik. Sampean lihat sendiri bagaimana keadaan Raka saat ini. Sampean aja kewalahan, apalagi saya, tungkas Sandy. "Sebentar, saya ini punya guru ngaji, namanya Pak Lukman. Barangkali dia bisa bantu. Saya hubungi dulu," ujar Benny dengan napas tersengal-sengal. "Assalamualaikum Pak." "Waalaikumsalam." Dalam obrolan itu, intinya Pak Lukman diminta datang ke alamat yang diberitahu oleh Benny, yaitu rumahnya Sandy. 45 menit mendatang, Pak Lukman tiba. Mungkin karena jaraknya yang agak jauh, Pak Lukman tidak datang sendirian. Dia diantar dengan santrinya. Nah di situ, ketiganya berbincang-bincang. "Gimana Ben? Kamu kenapa Ben?" "Gini Pak, keponakan saya yang ada di dalam kamar itu kekuatannya benar-benar luar biasa. Saya sampai tadi kewalahan dan mengeluarkan darah." "Astagfirullah. Tapi kamu gak apa-apa kan?" "Alhamdulillah, saya masih bisa selamat. Tapi jujur Pak, saya gak kuat. Saya nyerah. Makanya saya hubungi Pak Lukman. Mohon bantuannya Pak, biar pengaruh jin atau siluman yang ada di dalam tubuh keponakan saya bisa keluar." "Awalnya itu kenapa keponakanmu itu?" "Tanya ke bapaknya aja Pak. Pak Sandi yang lebih mengerti." "Mohon maaf Pak Sandi, anak bapak itu kenapa?" "Saya juga kurang tahu Pak. Pertama saya bawa ke dokter, katanya mah dan butuh istirahat. Namun 3 hari ke depannya, perilaku Raka itu semakin aneh.
Bukan nasi yang dimakan, tapi aromanya saja yang dihisap. Dan minumnya kopi, tapi tidak pernah habis. Ini yang membuat saya bingung. Nah, kata adik saya Benny, katanya ada pengaruh gaib yang masuk ke dalam tubuh Raka, yang membuat perilaku Raka itu seperti ini. Tolong Pak, bantu anak saya agar bisa seperti semula, kata Sandi menyampaikan ke Pak Lukman. Sekarang anakmu di mana? Di dalam kamar Pak. Santrinya Pak Lukman ditugaskan mengantar sampai ke tempat. Santrinya ini disuruh duduk di ruang tengah, sementara Pak Lukman dan Pak Sandi menghampiri Raka. Ketika pintu kamar dibuka, Raka sedang duduk di pojok kamar, masih dengan keadaan tenang. Tidak ada kejadian aneh. Namun buah angin menyeruak di indera penciuman Pak Lukman. Darah yang berceceran di lantai dan di meja kursi. Entah itu darah apa yang membuat Pak Lukman ini penasaran. Pak Lukman mencoba untuk mendekati Raka. Mata tajam Raka yang sangat menusuk membuat Pak Lukman seketika tahu kalau di dalam tubuhnya Raka itu ada pengaruh jin yang sangat kuat, yang sudah lama bersarang di tubuhnya Raka, yang membuat perilakunya Raka aneh, tidak seperti manusia normal. Dengan melingkarkan sorban ke tubuh Raka, digerakkan mencoba menangkis serangan Raka, dibarengi dengan bacaan doa sampai lafaz azan dan iqomah dikumandangin oleh Pak Lukman. Panas. Tubuhnya Raka seakan-akan kepanasan mendengar ayat-ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Pak Lukman. Wah! Tubuhnya Raka memberontak dengan kuat. Segala benda yang ada di sekitarnya dilempar dan dihancurkan. Aura gaib sangat jelas keluar dari tubuh Raka. Ayat suci Al-Quran dilantunkan terus-menerus, membuat tubuh Raka semakin melemah dan berakhir jatuh pingsan. Sandi yang sebagai orang tuanya melihat kondisi Raka jatuh, berusaha mendekati anaknya. Tapi saat itu langsung dilarang Pak Lukman. Jangan dekati dulu, karena anakmu belum sepenuhnya lepas dari pengaruh jin. Tapi kenapa anak saya jatuh pingsan? Sabar, ini masih ada pengaruh dari jin. Jangan sentuh anak bapak. Soalnya khawatir pengaruh jin itu nanti masuk ke dalam tubuh bapak sendiri. Ambillah air putih 1 botol aqua, bawa ke sini secepatnya. Pak Sandi bergegas mengambil air putih. Setelah diserahkan dan dibacakan doa, air itu disiramkan ke tubuh Raka, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sampai akhirnya Raka yang tadi jatuh pingsan sadarkan diri. Seketika juga Raka memanggil nama bapaknya dan menanyakan kondisinya. Pak, Raka kenapa? Kenapa kayak gini? Setelah Raka itu sadar, Pak Sandi diperbolehkan memegang anaknya. Silakan Pak Sandi, bangunkan anak bapak, ditaruh di tempat tidur. Suruh dia istirahat, dan kalau bisa ganti pakaiannya semua. Dan kalau sanggup, suruh mandi. Tapi jangan lupa berdoa dulu. Setelah mandi, Raka disuruh istirahat. Sementara keadaan Benny masih mengeluarkan banyak darah. Kamu baca doa apa yang pernah diajarkan. Bismillah jangan lupa. Sholawat Nabi sebanyak-banyaknya. Istighfar sebanyak-banyaknya. Saya juga bantu doa, karena pengaruh gaib yang menyerang kamu tadi masuk ke dalam tubuhmu. Dengan bantuan doa dan ilmu tenaga dalam, Benny yang tadinya mengeluarkan darah merah biasa
Namun kali ini seperti ada gumpalan darah yang setengah hitam karena serangan tadi. Hampir 1 jam lamanya Pak Lukman berusaha menangani Benny sampai kondisinya mulai normal. Sudah tidak lagi sesak napas dan mengeluarkan darah. Setelah semua itu selesai, Pak Sandi menanyakan ke Pak Lukman, sebenarnya apa yang dialami anak saya? Kok bisa-bisanya anak saya seperti itu? Pak Lukman menyampaikan ke Sandi, mohon maaf Pak Sandi, ini ada orang sengaja mempengaruhi tubuh anak Bapak, dan karena ulah dari anak Bapak sendiri. Maksudnya gimana Pak? Biar nanti saya coba tanyakan apa saya ini benar atau salah. Soalnya waktu tadi dalam kondisi tubuh Raka yang masih lemah dan pingsan, saya melihat kalau sebab musabab sosok jin yang masuk ke tubuh Raka karena tidak ingin diganggu oleh Raka. Jadi ular Raka sendiri yang menyebabkan dia sampai seperti itu. Saya tidak menyalahkan jin itu, tapi ini semua sebab anak Bapak. Yang saya tahu, Raka itu seperti mengambil sesuatu dari orang lain tanpa izin. Maksudnya gimana Pak? Ya mohon maaf, barangkali orang yang mempunyai barang atau benda yang diambil oleh Raka, dan orang yang mempunyai itu melakukan pesugihan dan tidak terima kalau miliknya itu diambil orang lain, apalagi tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya. Maksudnya Pak Lukman, anak saya mencuri. Bisa dibilang begitu. Tapi mohon maaf, itu tadi hasil komunikasi saya sewaktu anak Pak Sandi pingsan. Setelah mendapatkan penjelasan dari Pak Lukman, Pak Sandi memastikan ke Raka, Raka, apa benar yang disampaikan Pak Lukman? Iya, sebelumnya saya itu mengambil buah mangga yang di sebelah sana Pak, yang rumahnya besar. Di sana kan mangganya ada di luar pagar rumah. Nah waktu itu tidak ada orang. Kebetulan saya kepingin, terus saya ambil 3. Yang satu saya makan, yang satu ada ulatnya, dan sisanya masih utuh. Belum sempat saya makan dan sudah tak buang. Mendengar pengakuan anaknya, Pak Sandi geleng-geleng kepala dan menghela napas. Astagfirullah, kamu ini peringatan buat kamu. Jangan mengambil sesuatu kalau bukan milik kamu. Apalagi seperti kamu mengambil mangga itu, namanya mencuri. Kalau kamu gak nakal, pasti gak akan kejadian seperti ini Raka. Astagfirullah. Mohon maaf Pak Sandi, sebenarnya yang namanya anak kecil itu wajar. Tapi ini apesnya, musibahnya apa yang diambil itu, orangnya ini memiliki pesugihan, memiliki rewangan. Dan inilah akibatnya. Kalau buah-buahan itu dimakan semuanya, pasti akan susah buat keluar dari tubuh Raka itu. Karena jin itu dengan senangnya mempengaruhi tubuh anak Bapak. Dan lebih parahnya lagi, tubuhnya Raka ini akan terus-terusan didiami jin yang bisa mengakibatkan fatal. Karena pernah kejadian sama persis dengan apa yang dialami Raka, dan orang itu meninggal dunia karena sukmanya diambil dan dijadikan buta di alam jin. Karena apa yang sudah diambil dan bukan miliknya lagi. Apalagi milik pelaku pesugihan itu sangat bahaya. Kejadian ini untuk pelajaran anak Bapak.
juga termasuk kita semua. Jangan pernah memiliki sesuatu yang bukan miliknya. Kalau kita ingin sesuatu yang kiranya kita masih mendapatkan izin dari pemiliknya, lebih baik kita ngomong, kita bilang, insya Allah akan diberi. Kalau seperti kejadiannya Raka ini bagaimana? Untungnya Pak Sandi punya hati seperti Benny, yang seperti biasalah. Hati bapak ini orangnya kayak gini. Kejadiannya sesak napas, muntah darah berapa kali, Ben? Waktu itu 3 kali, Pak. Benny yang ikut adil dan tidak mampu menangani keponakannya, tapi belajar dari apa yang dilakukan oleh gurunya, yaitu Pak Lukman. Kalau segala sesuatu itu ada baik dan buruknya, ada phase-nya, ada tingkatannya. Belum tentu kemampuan seseorang itu bisa melebihi dari kemampuan yang lainnya, dan itu bisa menjadi pelajaran dan pengalaman baru untuk Benny. Dan cerita pun selesai. Semoga cerita ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.